Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irham Ma'ruf, NIM 1054211077617, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, mahasiswa CSL 5. Di sini saya akan melakukan keterampilan bantuan hidup dasar yang bertujuan untuk membantu pasien atau orang-orang yang sedang dalam gawat daruratan dari sisi medis. Nah, kemudian setelah kita menemukan pasien ataupun orang yang berada di kegawat daruratan di tanah ataupun dimanapun itu, yang pertama-tama kita akan melakukan 3A, yaitu aman diri, aman pasien, dan juga aman lingkungan. Nah, setelah kita melakukan 3A, kita mengecek kesadaran pada pasien dengan menggunakan metode AVPU. Nah, kemudian yaitu yang pertama A, alert. Nah, di sini kita mengecek kesadaran pada pasien, apakah dia sadar atau tidak. Kemudian kita kemudian respon to part dengan cara memanggil ataupun menepuk pada pasien dengan cara Pak. Nah, kemudian respon to pain, kita memberikan rangsang nyeri pada pasien di glabella ataupun di proses ossipedeus, ataupun bisa juga di ujung-ujung jari pada pasien. Kemudian U, unresponsive. Nah, ketika pasien tidak sadar, kita meminta bantuan ke sekitar ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara Pak, bantu saya, di sini saya menemukan korban. Nah, kemudian kita mengecek sirkulasi pada pasien di arteri karotis pada pasien. Nah, setelah kita mengecek dan tidak ada nadi ataupun tanda-tanda sirkulasi, kita melakukan kompresi dada ataupun resusitasi jantung paru. Nah, resusitasi jantung paru di sini kita melakukan dengan cara kita melakukannya sebanyak 5 siklus. Di tiap siklus itu terdapat 30 kompresi ataupun resusitasi jantung paru dan juga 2 kali ventilasi. Nah, kemudian ketika kita melakukan kompresi ataupun penekanan, itu tidak bisa melebihi dari 5 cm. Nah, kemudian tekniknya yaitu kita berada di samping pasien, kemudian lutut berada juga di dekat pasien dan kaki belakang rapat, dan kedua tangan kita tumpukan dengan tangan terkuat berada di bawah. Nah, kemudian kita meluruskan tangan, kemudian kita melakukan kompresi dengan siklus 30 kali penekanan dan juga 2 kali ventilasi dengan frekuensi 100 sampai 120 kali per menit. Nah, kemudian setelah kita melakukan kompresi dan juga ventilasi, kita melakukan evaluasi terhadap sirkulasi ataupun denyut nadi pada pasien di arteri karotis. Nah, ketika kita tidak mendapatkannya, kita melakukan kembali look, listen, and feel. Nah, look di sini kita melihat apakah ada tanda-tanda pernafasan dengan cara melihat retraksi dada ada atau tidak ada. Nah, kemudian kita look apakah ada tanda-tanda pernafasan. Kemudian kita listen, mendengar apakah ada bunyi gagli ataupun snoring pada pasien. Nah, kemudian kita feel, merasakan apakah ada tanda-tanda pernafasan atau tidak. Nah, kemudian setelah itu ketika tidak ada, kita melakukan kompresi dada kembali pada pasien dengan cara seperti yang tadi, kita menumpukan tangan dengan melakukan kompresi sebanyak 5 siklus, dengan satu siklusnya itu sebanyak 30 kali kompresi ataupun penekanan dan 2 kali ventilasi. Nah, kemudian kita evaluasi apakah ada tanda-tanda nadi ataupun tanda-tanda sirkulasi pada pasien.
Nah, ketika kita mendapatkan tanda-tanda nadi ataupun tanda-tanda sirkulasi pada pasien, selanjutnya kita melakukan recovery position pada pasien dengan cara kita memfleksikan tangan pasien ke arah yang berlawanan. Kemudian setelah tangan kita fleksikan, kaki juga kita lakukan fleksi pada pasien. Nah, setelah kita tangan dan kaki kita fleksikan, kemudian tangannya juga kita sisihkan dan juga kita miringkan pasien ataupun korban dengan cara perlahan-lahan. Nah, itulah tadi bantuan hidup dasar, keterampilan bantuan hidup dasar yang saya lakukan. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.